Halo semua, welcome to my YouTube channel. Ini Budi Kun. Jadi di video kali ini gue mau ceritain kenapa gue udah lama banget gak upload video di YouTube. Udah hampir kayak selama 3 minggu lebih. Itu karena banyak hal yang terjadi dalam kehidupan gue, terutama di bulan Februari ya. Jadi tanggal 9 Februari tahun 2020, tepatnya jam 11 lewat 5 malam, bokap gue meninggal dunia. Ya, itu kita semua kaget banget, shock banget, kita kayak sedih banget pastinya, dan kita tuh udah hampir kayak nggak percaya gitu, karena ini kejadiannya kayak mendadak banget. Beda dengan kalau misalnya kayak orang itu kayak ada kena penyakit yang parah dan kita kayak udah ya kita secara ini udah siapin mental gitu. Tapi kalau bokap gue tuh mendadak banget gitu. Bahkan siangnya itu bokap gue masih jaga toko, dan sehari sebelumnya itu bokap gue tuh masih nawarin gue nasi goreng gitu. Jadi kayak tiba-tiba langsung bokap gue meninggal. Emang ya kita semua nggak ada yang tahu sih kapan kita meninggal gitu. Jadi kejadiannya itu hari Sabtu malam. Itu gue waktu itu lagi di wedding temen, dan waktu itu bokap gue sama Ci gue udah di rumah. Nah, Ci gue waktu itu lagi mandi, tiba-tiba bokap gue pengen pergi sendiri aja tanpa kasih tahu ke kita semua. Pergi kemana juga nggak ada yang tahu, dan bokap gue juga nggak bawa HP waktu itu. Jadi waktu itu pas gue nyampe rumah dari wedding teman gue itu jam 10, bokap gue masih belum nyampe rumah. Dan udah jam 12 malam juga, wah bokap gue masih belum pulang gitu. Gue telepon, ya tadi gue bilang HP-nya nggak dibawa, HP-nya di kamar bokap gue. Jadi kita kayak lumayan benar-benar kepikiran. Dan sampai jam setengah satu pagi, tiba-tiba ada orang lain yang nggak dikenal itu datang ke rumah gue sambil bawa KTP bokap gue. Ya, sambil bawa KTP bokap gue. Gue kayak menci gue kayak takut, dan lumayan takut sih, dan panik banget. Ini apa yang terjadi nih, kok ada orang nggak dikenal datang sambil bawa KTP bokap gue gitu. Dan ternyata mereka itu 3 orang ibu melihat bokap gue tuh pingsan dalam mobil. Jadi ceritanya katanya tuh dari mereka ya, itu mereka ngelihat, jadi kayak posisi mobil bokap gue tuh udah parkir di pinggir jalan. Jadi kayak posisinya itu kayak udah mau keluar gitu dari mobil. Jadi pintunya itu nggak dikunci, jadi mereka bisa masuk. Jadi makanya mereka tuh ngelihat bokap gue pingsan, terus mereka bisa buka pintunya. Terus karena badan bokap gue tuh udah kayak dingin gitu, jadi mereka kasih minyak angin supaya badannya lebih panas. Dan baiknya mereka mau bawa bokap gue tuh ke rumah sakit dengan pakai mobil bokap gue. Jadi makanya itu kayak sekitar jam setengah 11 atau mungkin jam 11 mereka bawa ke rumah sakit yang terdekat. Setelah itu mereka lihat KTP bokap gue, dan dari KTP bokap gue mereka cari alamat rumah gue. Mereka cari itu kayak sekitar 1,5 jam. Dan pada waktu itu tuh hujan gede gitu, jam 12 malam gitu. Jadi mereka nyari rumah gue 1,5 jam, dan akhirnya ketemu sekitar jam setengah 1 pagi. Dan kita dengar kabar itu, dan kita langsung dibawa ke rumah sakit itu. Dan by the time kita udah nyampe, ya bokap udah nggak ada, udah meninggal gitu. Itu kayak gila, shock banget, kayak bener-bener kaget banget. Dan ya sedih banget sih pastinya. Dan thank God ada orang baik loh, kayak mereka ada loh orang baik di sini. Mereka tuh 3 orang ibu itu yang tadi gue bilang, mereka mau anterin bokap gue ke rumah sakit. Habis itu mereka nyari rumah gue, keliling rumah, cari-cari rumah gue selama 1,5 jam. Hujan-hujanan lagi itu karena gelap. Cari rumah gue tuh susah di malam-malam gelap. Dan mereka tetap nyari dan ketemu. Setelah itu mereka tuh mau bantu anterin kita ke rumah sakit itu. Dan setelah itu mereka balikin uang yang dalam kantong bokap gua dan mobil bokap gua secara utuh.
dan setelah itu mereka mau nungguin kayak make sure gue sama saudara-saudara gue datang ke rumah sakit itu, mereka mau nungguin sampai jam 3 pagi. Bayangin, ada orang yang baik loh ternyata. Dan gue percaya bahwa soal tabur tua ya, jadi mereka baik banget ke bokap gue, karena gue percaya juga bahwa bokap gue itu baik ke orang-orang gitu. Jadi kalau misalnya kita ini berbuat baik ke orang lain, maka akan ada waktunya orang lain, mungkin berbeda orangnya itu, orang lain itu akan berbuat baik kepada kita juga gitu. So apa yang kita tabur itu apa yang kita tuai juga. Jadi ya memang bokap gue itu emang orangnya baik banget, kayak dia tuh suka menolong ya orang yang nggak mampu gitu, kayak misalnya suka bantu, dan juga terutama dia juga sering banget bantu sama keluarga pastinya, sama kita semua, sama saya, sama gua, sama saudara-saudara gua gitu, sama nyokap gua gitu. Bokap gua tuh baik banget gitu sama keluarga terutama gitu. Memang dari dulu sampai sekarang tuh bokap gue tuh emang nggak mau nyusahin anak-anaknya memang. Ya kayak sekarang terakhir kali itu ya ini, ya bokap gue tuh maunya sendiri gitu, tanpa mau kayak ngerepotin anaknya, bawa ke rumah sakit, pengobatan secara semuanya. That's my dad, you know. Dan another story di balik cerita ini semua juga sebenarnya ada cerita lain lagi. Jadi pada waktu bulan Desember tahun 2019, awal Desember, kayak mungkin sekitar tanggal 6 atau 7 gitu ya, gue lupa. Itu gue sebenarnya ditawarin kerjaan di Jepang. Ya, kerja di Jepang. Gue kalau misalnya dengar dapat offering kerja di Jepang, mau posisi apapun itu gue terima aja sih, karena ya gue suka banget sama Jepang gitu. Gue suka culture-nya, gue suka makanannya, gue suka everything about Jepang. Jadi kalau misalnya gue diterima tawaran tentang kerja di Jepang, wah gila, gue secara nggak kayak langsung excited gitu. Jadi ceritanya itu gue ada punya temen, jadi kayak gue dikenalin gitu, dia tuh mau buka bisnis di bidang F&B, restoran gitu di Jepang, kalau nggak salah di Tokyo ya. Dan gue waktu itu pas udah ngobrol-ngobrol, wah semisi nih, kayak itu gue udah excited banget. Tapi ada tapinya, itu buat gue pilihan yang sulit antara kerja di Jepang atau gue stay di Indo. Gue banyak banget pertimbangan, kayak terutama salah satunya itu ya keluarga. Jadi gue harus dikasih kesempatan 1 bulan untuk kasih jawaban ke gue punya temen ini, kalau gue nih mau menerima tawaran pekerjaan apa enggak. Dan akhir bulan Desember 2019, yang dimana orang udah ngerayain Natal, udah hampir mempersiapkan tahun baru, gue tuh malah mikirin ginian gitu, kayak bener-bener kayak susah tidur segala macam, nanya orang, kayak pusing banget gitu. Gue beneran kayak dilema banget gitu. Tapi singkat cerita, gue ngambil keputusan bahwa gue di akhir bulan Desember itu gue memberikan jawaban kepada dia bahwa gue untuk stay di Indonesia. Yes, stay di Indo. Gila, itu bukan hal yang mudah buat gue, seriously. Karena setelah gue udah ngomong, lega iya, gue udah gak mikirin lagi. Tapi the same time gue kayak nyesel iya, kesel iya. Karena kayak apa yang gue mau, padahal kayak udah di depan mata nih, opportunity nih depan mata, dan yang ini yang gue mau, itu gue kayak menolak gitu aja gitu. Ya kesel sih, nyesel gitu, sempet nyesel kayak berapa hari gitu. Tapi ya waktu itu gue belajar untuk belajar untuk bersyukur. Kenapa? Ya, karena ini kayak bukan jalan buntu. Kalau misalnya gue pilih di Indo, gue di Indo itu bisa juga kayak gue do something
yang gue bisa lakuin yang berhubungan dengan Jepang di Indo gitu. Kayak gue mungkin bisa ke komunitas, bisa ke acara-acara, atau nggak mungkin bisa ketemu sama orang-orang Jepang yang ada di Indo gitu, atau nggak bisa belajar bahasa Jepang atau segala everything itu gue bisa make a connection juga dengan orang Jepang yang ada di Indo gitu. So jadi kalau misalnya dibanding gue fokus dengan gimana caranya supaya gue bisa kerja di Jepang, gue lebih baik gue fokus dengan apa yang gue bisa kerjain di Indo yang berhubungan dengan Jepang. So I will just do everything what I can do in Indonesia gitu. Dan ya thank God, really gue kayak bersyukur banget, dan gue nggak nyesel banget bahwa kalau saya gue ngambil keputusan untuk stay di Indo, ya ini dia bokap gue gitu. Gue jadi masih bisa spend time untuk terakhir kalinya sebelum bokap gue meninggal, dari pas bulan Desember, Januari, Februari awal. Kalau misalnya gue pilih untuk kerja di Jepang, wah gila, mungkin gue bakal kayak nyeselnya itu lebih lama lagi dibanding gue milih stay di Indo. Kayak aduh udah nggak enak. Udah waktu itu bokap gue udah sempat ngomong sih ke bokap gue, udah minta izin, terus dan bokap gue bilang nggak, lo nggak boleh ke Jepang, lo di Indo aja gitu. Kalau misalnya gue tetap ke Jepang dan bokap gue kayak nggak setuju, itu kayak perasaan juga udah nggak enak. Gue jujur sekarang ini gue bersyukur banget gue milih untuk stay di Indo dibanding Jepang. Ini gue belajar bahwa life is not about what you want. Life is about God's will. Life is about what God wants sebenarnya. Kadang kita tuh kadang tuh kita kejar apa yang kita mau, itu nggak salah. Kita mau something, misalnya kayak gue mau Jepang, gue kejar terus sampai gue bisa capai tujuan itu sebenarnya nggak salah. Cuman jangan sampai itu mengorbankan hal yang lebih berharga dari yang kita mau. Makanya I have my priority, I have something that more valuable. Apa yang gue mau itu keluarga, family. Itu yang sesuatu yang lebih berharga dalam hidup gue. Jadi gue tidak mengorbankan keluarga untuk mengejar apa yang gue mau, yaitu Jepang. So ini juga menyangkut, ini juga kayak mirip dengan kejadian waktu nyokap gue meninggal. Jadi ya nyokap gue tuh meninggal 4 tahun lalu, dan by the way umur nyokap gue meninggal sama dengan umur bokap gue meninggal, sama-sama umur 70 tahun. Dan ya nyokap gue lebih tua dari bokap gue. Dan pada waktu itu 2 tahun sebelum nyokap gue meninggal, itu gue waktu itu terakhir gue masih di Seattle. Jadi gue waktu itu sempat belajar kuliah dan sempat internship juga, sempat ambil S2 juga di Seattle lumayan lama. Itu tahun 2014, dan sebenarnya gue tuh nggak mau pulang Indo. Sebenarnya gue masih pengen stay lebih lama, pengen tinggal lebih lama di Seattle gitu dibanding di Indo, karena gue udah merasa nyaman di sono gitu. Tapi singkat cerita, keadaan mengharuskan gue pulang ke Indo karena gue nggak dapet pekerjaan juga, gue nggak bisa nganggur di sono lama juga gitu. Dan singkat cerita, gue for good di Indo, dan selama 2 tahun ke depan setelah gue for good itu nyokap gue meninggal. Yang dimana kalau misalnya gue kerja di Seattle mungkin kayak setahun 2 tahun, gue mungkin udah nggak bisa spend time untuk terakhir kalinya sebelum nyokap gue meninggal gitu. Nah, gue nggak tahu kenapa kayak pas nyokap gue meninggal, pas bokap gue meninggal, itu gue tuh mirip gitu dengan apa yang gue dapat, apa yang gue pelajari, apa yang gue bisa syukurin gitu. Dan gue percaya rencana Tuhan itu jauh lebih indah daripada apa yang kita rencanain, daripada apa yang kita mau.
Gue mau stay di Seattle, gue mau kerja di Jepang, tapi dua-duanya itu gue nggak dapet apa yang gue mau. Beneran, gue ikutin rencana Tuhan. Jadi gue bisa spend time untuk terakhir kali sebelum bokap gue menyokap gue meninggal. For me itu sesuatu yang sangat berharga, waktu, momen, dan yang berharga gue bersama dengan mereka, my mom and my dad. Dan untuk terakhir kalinya minggu ini kalau nggak salah itu gue mimpiin bokap gue. Ya, gue mimpi waktu itu kejadiannya hari Sabtu juga. Jadi dalam mimpi itu kejadiannya hari Sabtu juga malam, tapi bedanya gue udah tahu apa yang terjadi setelah itu gitu. Dan dalam mimpi itu Sabtu, bedanya gue di rumah. Jadi gue nggak ke wedding teman gue. Jadi dalam mimpi itu gue di rumah, sama Anci gue juga di rumah. Dan waktu itu beneran kayak sekitar, gue liat jam, kayak gue masih inget banget, kayak dalam mimpi itu sekitar jam 6:30 sore itu bokap gue mau pergi, beneran bokap gue mau pergi. Terus gue cegat, gue udah tahu kan karena apa yang terjadi. Jadi gue cegat bokap gue, "Pah, udah Pah, jangan pergi ya Pah." Tapi bokap gue tetap mau pergi. "Ya udah, saya sama Cici mau pergi Pah." Enggak, udah, Papa mau pergi sendiri aja, Pah. Terus setelah itu, pas waktu itu gue bener-bener cuma berdua doang, gue sama bokap gue. Untuk terakhir kalinya gue ngomong ke bokap gue, "Pak, terima kasih Pak ya, Papa udah buat baik pada saya dan juga buat kita semua. Saya mau ngucapin terima kasih Pak. Iya, Papa mau bilang kalau kamu Bud, kamu jaga saudara kamu jaga koko kamu jaga Cici supaya akrab ya." Gila, bokap gue ngomong gitu. Bokap gue kasih pesan ke gue bahwa untuk supaya jagain saudara-saudara gue supaya akrab. Habis itu gue udah bangun dan ya you know lah, nangis gue. Udah nggak tahan banget. Itu pesan terakhir. Itu pesan terakhir bokap gue ke gue melalui mimpi itu. Padahal kan gue sebelumnya itu pas hari Sabtu itu kejadian, benar-benar pas kejadiannya itu kan gue sempet nyesel. Gue belum bilang terima kasih ke Papa kalau Papa udah buat baik ke gue, dan gue sempet kayak kok nggak ada kata-kata terakhir gitu dari Papa. Dan ternyata melalui mimpi loh, gue bisa ngomong untuk terakhir kali terima kasih ke Papa udah baik. Dan dan melalui mimpi juga Papa mau kasih pesan ke gue bahwa untuk jagain saudara gue supaya akrab. Wah, gila. So gue mau kasih tahu bahwa keluarga itu family is the greatest gift that we can get, that we can have in our life. Keluarga itu sebenarnya hadiah yang terbesar kita bisa terima, yang kita bisa dapat dari Tuhan. So make sure we treasure it, that gift. Jadi kita pastikan gitu, kita hargain hadiah yang paling berharga dalam hidup kita itu. Karena kayak kalau misalnya kalian keluarga yang parentsnya, bokap nyokap kalian itu masih ada, so please gue pengen encourage, selama mereka masih ada, say thank you, say kalau misalnya tuh mereka udah buat baik, udah buat banyak pada kalian. Jadi jangan cuma pas terakhir kali doang, tapi pas in our daily life gitu, just say thank you gitu, randomly, appreciate them gitu. Karena jangan sampai pas kalau saat mereka nggak ada tuh kita baru nyesel gitu.
Dan terakhir kali gue juga mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman dan juga keluarga juga yang memberikan encouragement words dan juga memberikan doa, dan juga your presence, kehadiran kalian itu juga sangat membantu kita semua sekeluarga. So really thank you untuk yang sudah membantu, dan juga yang kami semua sangat terberkati oleh kalian semua. Beneran it means a lot to us. And once again, video ini gue dedikasikan untuk my mom and my dad, and gue ngucapin terima kasih untuk papa dan mama. They are the best parents ever in my life, in our life. So yeah, they are happy together in heaven. Mereka bahagia di surga. If my dad, bokap gue happy, ya I'm happy gitu. Gue makanya sengaja memang dari udah pas semenjak gue pulang Indo, semenjak gue for good dari Seattle, itu gue udah kayak make a priority. Tiap hari Minggu malam itu gue selalu spend my time with my family, karena gue ngelihat kayak bokap gue, ngeliat nyokap gue tuh, ngeliat mereka bareng sama cucu itu, mereka tuh happy banget gitu. Mereka main-main sama cucu, karena kan bukan dari engkau gue kan punya anak kan, jadi kayak selalu gue bener-bener nyiapin waktu hari Minggu malam itu buat keluarga, karena gue pengen banget gue kayak ngebahagiain bokap gue, ngebahagiain nyokap gue gitu. So gila, gue jujur abis cerita ini ya I miss my mom and I miss my dad, man. Tapi gue cerita ini bukan untuk sebagai mengkasihani diri gue sendiri, tapi gue cerita ini tujuannya supaya untuk jadi berkat bagi orang. So itu aja yang gue mau sampaikan di video kali ini. So if you are blessed, kalau misalnya kalian terberkati, just share it. Itu aja sih. So thank you for watching, and I hope it bless you guys, and thank you so much. Arigatou gozaimasu. Terima kasih Mbak Mas. Ja.